Halo sob, apa kabar semua? Semoga tetap sehat, baik-baik saja, banyak rejeki, dan diberikan umur panjang. Amin. Seperti biasa di video kali ini, gua akan menyuguhkan alur cerita film dari awal sampai akhir, yang artinya video ini 100% mengandung spoiler. Adapun judul filmnya yaitu The Advent Calendar yang rilis pada tahun 2021. Yuk, langsung saja kalian simak videonya. Check it out. Cerita diawali dengan tokoh yang bernama Eva, dan saat itu dia sedang berenang dengan santainya hingga beberapa waktu kemudian ada seorang pria yang ingin berkenalan dengannya. Namun Eva sendiri bersikap dingin kepada pria itu seolah dia tahu apa yang akan terjadi ketika sang pria mengetahui mengenai keadaan kakinya yang lumpuh. Je m'appelle Eva Roussel. Lalu Eva pun pulang ke rumahnya, dan di rumah dia tinggal bersama anjingnya yang bernama Malvin. Selain memiliki kaki yang lumpuh, Eva juga terkadang memiliki halusinasi yang harus membuatnya mengkonsumsi obat-obatan. Halusinasi ini diakibatkan pasca trauma kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh. Pada suatu malam, Eva merasa sendirian karena dia merindukan ayahnya, sedangkan malam itu adalah hari ulang tahunnya. Tak ada satupun orang yang mengucapkan selamat kepadanya. Hingga tiba-tiba saja temannya yang bernama Sophie datang ke rumah Eva membawa makanan minuman serta kado ulang tahun. Dan tentunya hal ini membuat Eva sangat bahagia. Kado ulang tahun yang diberikan Sophie ini cukup unik, yaitu berupa kalender Advent yang berbentuk seperti lemari kecil dengan urutan tanggal yang berjumlah 24. Cadeau allemand. Joyeux anniversaire. T'as trouvé ça où? Sur le marché de Noël à Munich. Jadi sekedar informasi, kalender Advent ini merupakan kalender yang digunakan untuk menghitung dan menunggu hari Natal. Kalender ini dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 24. Sebenarnya ada banyak bentuk dan jenis kalender Advent, namun pada umumnya memiliki bentuk kotak yang menyerupai rumah dan memiliki banyak jendela atau pintu. Lalu setiap pintu atau jendelanya itu memiliki angka yang menandakan tanggal. Maka setiap hari pintu atau jendela itu harus dibuka karena di dalamnya ada hadiah. Contohnya, jika sekarang adalah tanggal 1, maka kita harus membuka jendela atau pintu nomor 1. Begitupun di hari selanjutnya hingga tanggal 24 menjelang Natal. Tentu saja Eva merasa senang dengan hadiah yang diberikan Sophie, dan dia langsung mencoba memainkan kalender Advent tersebut pada malam itu juga. Avant, règle numéro 1. Règle numéro 2. Respecte toutes les règles jusqu'à l'ouverture de la tête. Eva pun membuka pintu nomor 1 yang di dalamnya ada coklat serta secarik surat yang menjelaskan mengenai aturan penggunaan kalender Advent. Surat pertama itu mengatakan jika Eva sudah membuka pintu pertama dan memakan satu coklat, maka dia harus memakan semuanya. Dan jika Eva melanggar, maka dia akan dibunuh. Aturan dari kalender Advent ini tentu saja membuat Eva tertawa, apalagi mengenai hukumannya yang langsung membunuh kalau melanggar. Eva dan Sophie pun tidak menganggap serius kalender Advent ini. Lalu Eva melanjutkan untuk membuka pintu kedua. Di dalamnya Pour guérir du mal, il faut détruire. Namun ketika membuka pintu keempat, pintunya tidak mau terbuka, seolah macet. Hal ini tentunya berhubungan dengan aturan kalender Advent, yang pada saat itu masih tanggal 3. Jadi Eva harus membukanya pada jam 00, yaitu pada tanggal 4 nanti. Eva dan Sophie masih tidak mempercayai aturan kalender Advent tersebut. Mereka menganggap pintu keempat ini hanya macet saja, atau pintunya rusak dan tidak ada sangkut pautnya dengan aturan. Mereka pun melupakan kalender Advent, lalu
lalu mengobrol ringan tentang kehidupan. Namun ketika jam menunjukkan pukul 00, kalender Advent pun berbunyi yang menyuruh Eva untuk membuka pintu nomor 4. Eva dan Sophie pun kaget. Ternyata kalender tersebut memiliki pengingat untuk memberitahu kapan harus dibuka. Maka mereka pun menghampiri kalender Advent untuk membukanya. Di pintu keempat ada secari kertas yang memberitahukan mengenai ayat yang berbunyi, Yesus berkata kepada si lumpuh, "Bangun dan berjalanlah." Dit au paralytique, lève-toi et marche. Je suis désolée. Karena surat tersebut berbahasa Jerman, maka Sophie pun membacakannya untuk Eva. Namun Sophie tidak sadar kalau ayat tersebut ternyata menyinggung Eva yang tidak bisa berjalan. Maka Eva pun mengakhiri pertemuannya dengan Sophie. Dia menyuruh Sophie untuk pulang atau mengusir Sophie dengan halus dengan berpura-pura ngantuk dan ingin tidur. Lalu pada malam itu Eva pun kembali dengan kesendiriannya, merenungi kakinya yang lumpuh dan kerinduannya terhadap sang ayah. Di tengah lamunan, Eva pun memakan coklat nomor 3 yang sebelumnya belum dia makan. Itu adalah coklat kesukaan ayahnya. Tak lama setelah memakannya, telepon pun berbunyi dan tidak disangka itu adalah telepon dari ayahnya yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eva. Papa? Papa? Hal ini tentunya membuat Eva senang, meskipun sang ayah hanya mengucapkan beberapa patah kata saja lewat telepon. Lalu Eva menelpon balik, tapi tidak ada jawaban dari sang ayah. Singkat cerita, hari pun berlanjut. Di tempat kerja, Eva memiliki masalah dengan bosnya yang bernama John, yang mengeluh tentang pekerjaan Eva, dan hal ini ada hubungannya dengan kondisi Eva yang lumpuh. Bersamaan dengan itu, ada karyawan baru yang bernama Lemir, yang memiliki paras cantik dan tubuh ideal, dan sang bos sepertinya ingin menggantikan posisi Eva dengan Lemir dengan cara yang tidak sopan. Keesokan harinya Eva diajak oleh Sophie ke sebuah pesta malam. Awalnya Eva tidak percaya diri untuk ikut, namun pada akhirnya dia berangkat juga. Di sana dia dikenalkan kepada dua pria yang bernama Thomas dan Boris. Singkat cerita, pesta pun berakhir. Eva diantar pulang oleh Boris, sedangkan Sophie sendiri melanjutkan kencannya dengan Thomas. Qu'est-ce que tu veux? Garde-les et ramène-moi, s'il te plaît. Di tengah perjalanan, ketika Eva yang sedang tidur, Boris melakukan tindakan yang tidak sopan. Dia menggerayangi kemaluan Eva yang tentunya membuat Eva terbangun dan marah. Namun Boris yang terlanjur nafsu tidak terima dengan perlakuan Eva, maka dia pun menurunkan Eva dengan paksa dan menelantarkannya di tengah jalan bersama kursi rodanya. Tentu saja Eva mengutuk tindakan Boris tersebut. Dengan tubuh yang tak mampu berjalan, Eva berteriak kepada Boris dan mengutuknya agar mati saja. Bertepatan dengan peristiwa tersebut, di rumah Eva kalender Advent terbuka sendiri karena sudah tanggal 5 dan yang terbuka adalah pintu nomor 5. Dari pintu nomor 5 keluar sebuah mainan mobil-mobilan yang bentuknya mirip dengan mobil milik Boris. Malpin yang merupakan anjing Eva tertarik dengan mainan tersebut. Hingga tanpa diduga, Malpin pun mengoyak mobil-mobilan itu layaknya sebuah mainan. Dia menggigit hingga mobil-mobilan itu hancur. Tapi yang mengagetkan adalah apa yang terjadi terhadap mainan mobil-mobilan terjadi juga dengan mobil milik Boris. Hingga keesokan harinya ketika Eva sedang bersantai di sebuah taman, dia mendapatkan telepon dari Sophie yang memberitahukan kalau Boris kecelakaan. Mobilnya hancur seperti terkoyak-koyak. Lalu ketika tengah malam, Eva dibangunkan oleh pemberitahuan dari kalender Advent agar membuka pintu nomor 6. Pada saat itu Eva mendapatkan coklat yang berbentuk hati. Hal ini tentunya berhubungan dengan keinginan Eva yang ingin memiliki pacar. Öffnen. Es ist Mitternacht.
Keesokan harinya, Eva memasukkan coklat berbentuk hati itu ke gelas kopi milik seorang pria yang bernama William di sebuah kafe dengan harapan William mendekati Eva. Apa yang dilakukan Eva ini sebenarnya hanya keisengan belaka. Lagi pula dia tidak percaya dengan kalender Advent, namun tidak ada salahnya untuk mencoba hal tersebut. Hingga tanpa diduga setelah William meminum kopinya, dia langsung menghampiri Eva dan berkenalan dengan Eva. Hal ini tentunya membuat Eva terkejut mengenai kalender Advent. Lalu di malam selanjutnya Eva memakan coklat nomor 7 yang berbentuk seperti jam dinding. Ketika dia memakan coklat tersebut, tiba-tiba hari berlalu begitu saja selama 4 hari. Gara-gara hal tersebut Eva dimarahi oleh bosnya karena tidak masuk kerja selama 4 hari. Maka John sang bos pada saat itu juga memecat Eva dan posisinya digantikan oleh Lemaire. Tu prends 4 jours de congé sans prévenir et puis tu ramènes ton cul ici en pensant que tout va bien? Tu dégages. Myriam s'en sortira très bien sans toi. J'essaie de te considérer comme quelqu'un. Tu prends 4 jours de congé sans prévenir et puis tu ramènes ton cul ici en pensant que tout va bien? Eva pun sadar kesialan yang dia dapat itu disebabkan oleh kalender Advent, maka dia pun memutuskan untuk tidak membuka kalender Advent di hari berikutnya dan menahan permukaannya dengan beberapa buku. Namun pada tengah malam ternyata si kalender terbuka sendiri dan memberikan kue yang berbentuk tulang kepada Malpin sang anjing. Dan di hari berikutnya, tepatnya di pagi hari ketika Eva baru bangun, Malpin sudah berada di luar rumah dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Melihat hal tersebut, Eva pun bingung apa yang telah dilakukan anjingnya ini semalaman sampai berlumuran darah. Lalu ketika Eva membersihkan tubuh Malpin, tidak sengaja Eva menemukan potongan logam kecil yang memiliki ukiran. Dan dia ingat logam tersebut merupakan kalung yang dimiliki oleh John, mantan bosnya. Eva pun sadar mengenai kejadian-kejadian aneh semenjak dia membuka kalender Advent. Maka Eva pun menyusun tanggal tersebut beserta peristiwa yang terjadi untuk dia teliti. Pada malam selanjutnya Eva memakan coklat ke-12 dan itu membuat kaki dan tubuhnya bergetar hingga tidak bisa dikontrol. Di hari berikutnya tiba-tiba saja Eva tersadar di sebuah rumah sakit dan yang merawatnya adalah William. Katanya Eva ditemukan di pinggir jalan sambil memeluk kalender Advent. Dan kini Eva pun semakin mengerti cara kerja kalender Advent. Yang pasti kalender itu akan memberikan kekuatan kepada Eva agar bisa berjalan lagi. Namun untuk mewujudkannya Eva harus mengorbankan orang asing, orang terdekat, dan orang yang dia cintai. Singkat cerita, William pun datang ke rumah Eva karena kunci rumah Eva tertinggal di mobilnya dan dia akan menaruh kunci tersebut di pot. Je te les laisse dans le petit pot dans l'entrée. Namun ketika tiba di rumah Eva, William seperti dipanggil ke dalam rumah oleh kalender Advent. Karena merasa aneh, William pun membawa kalender tersebut untuk dia buang ke sungai. Dan sesuai aturan, siapa saja yang membuang kalender tersebut, maka aku dalam tanda petik akan membunuhnya. Dan benar saja, ketika kalender Advent dibuang ke sungai, muncullah sesosok iblis dari dalam sungai dan menghampiri William. Lalu William pun diseret oleh makhluk tersebut ke sungai dan ditenggelamkannya secara paksa hingga William pun meninggal. Di sisi lain, Eva pun mengetahui kejadian tersebut dan William adalah salah satu tumbal yang harus dikorbankan agar Eva sendiri bisa berjalan lagi. Di malam berikutnya, Eva membuka kotak nomor 18 dan yang diberikan kalender Advent saat itu adalah sebilah pisau dengan ukiran anjing di pangkalnya. Dengan kata lain, kalender Advent atau iblis yang menghuni kalender Advent menginginkan Eva untuk membunuh Malpin sang anjing. Tentu saja Eva menolak perintah tersebut, namun tiba-tiba saja sang iblis muncul dan mencekik Eva hingga akhirnya Eva pun melakukan perintah tersebut dengan terpaksa. Keesokan paginya, Sophie menemukan Eva di
dalam bak mandi sambil memeluk Malvin yang sudah mati. Sophie berpikir kalau Eva memiliki banyak tekanan mental. Maka Sophie pun memutuskan untuk mengajak Eva liburan di sebuah villa bersama Thomas agar Eva bisa rileks dari tekanan mentalnya. Ça va? Elle a laissé toute seule comme ça. On a mis notre week-end. Qu'est-ce que tu veux? Cool, c'est cool. Ketika Sophie sedang menemani Eva pada tengah malam, kalender Advent mengeluarkan hadiahnya yang berupa coklat dengan ukiran yang berbentuk penis. Sophie yang tidak tahu mengenai efek dari kalender Advent dengan iseng mengambil coklat tersebut dan menukarnya dengan permen karet, dan permen karet itu dimakan oleh Eva. Singkat cerita, Eva, Sophie, dan Thomas pun berangkat dengan berkendara dan tiba pada malam hari di villa yang akan mereka tinggali. Lalu pada malam itu ketika mereka akan beristirahat, Sophie memberikan coklat dari kalender Advent kepada Thomas agar malam mereka bisa bergairah, sedangkan Eva sendiri tidur di kamarnya. Ketika Sophie dan Thomas sedang melakukan ritual pengenceritan, Eva mendengar desaan Sophie dengan Thomas, namun desaan itu berubah menjadi teriakan Sophie yang kesakitan dan meminta tolong. Lalu tidak disangka ternyata sang iblis kalender Advent muncul. Dia membunuh Thomas dan Sophie yang sedang mengencerit. Sang iblis itu masuk ke dalam kamar Eva dan menyuruh Eva untuk memakan coklat nomor 21 yang belum dia makan sedari tadi. Maka Eva pun menurutinya. Hal yang diharapkan pun tiba-tiba saja terjadi. Setelah memakan coklat itu, keesokan harinya Eva pun bisa berdiri dan berjalan. Dan tentunya dia merasa bahagia hingga segera pergi dari villa mengendarai mobil sendirian. Di tengah perjalanan, Eva harus membuka kembali pintu nomor 22 dan kali ini yang muncul adalah sebuah boneka voodoo yang telanjang dengan rambutnya yang panjang. Boneka tersebut malah mengingatkan Eva kepada sosok Lemar yang tak lain karyawan baru di tempatnya bekerja dulu yang telah menggantikannya. Ternyata kali ini pengorbanan yang harus dilakukan Eva adalah membunuh Lemar menggunakan boneka tersebut. Karena disertai dendam oleh sosok Lemar, Eva pun segera menuruti perintah kalender Advent dan dengan senang hati menjambak boneka tersebut dan memelintir tubuhnya. Hal ini tentunya berakibat kepada Lemar sendiri yang sedang mandi di rumahnya. Rambutnya rontok serta tubuhnya yang terpelintir akibat boneka voodoo yang dimainkan oleh Eva. Maka Lemar pun mati. Di hari berikutnya Eva pun mendapat hadiah yang tidak diinginkan, yaitu sepucuk pistol. Dan kali ini Eva harus membunuh dan mengorbankan ayahnya yang dia sayangi. Namun sang ayah yang mengetahui pengorbanan tersebut merasa senang karena dia sendiri menderita Alzheimer yang mengakibatkan dirinya pikun dan tidak bisa apa-apa. Hingga pada suatu malam, Eva pun pergi ke kediaman ayahnya bersama ibu tirinya. Dan dengan ragu, Eva mengacungkan pistolnya ke arah sang ayah hingga Eva pun benar-benar menembak sang ayah hingga mati. Hari pun berlanjut dan tiba di tanggal 23 malam, satu hari lagi ke tanggal 24. Dan pada hari itu, Eva memanggil Anton, pria yang ditemuinya di kolam renang. Eva pun menceritakan kepada Anton mengenai kalender Advent dengan panjang lebar. Dan dia ingin melakukan yang diinginkan sebelum dia kembali lumpuh lagi dan kembali ke tanggal 1 Desember. Jadi perlu diingatkan, aturan kalender Advent itu setelah Eva bisa berjalan dan memakan coklat terakhir, maka Eva akan kembali ke tanggal 1 Desember dengan kondisinya yang lumpuh lagi. Sedangkan orang-orang yang mati karena dikorbankan akan hidup lagi dan kehidupan kembali secara normal seperti sebelumnya. Namun pada saat tengah malam ketika Eva akan memakan coklat terakhir, Anton datang dan menghentikan Eva lalu mengambil kalender Advent. Dia akan melempar atau membuang kalender Advent tersebut. Attends, attends,
Mais non. La règle numéro 2, elle dit respecte toutes les règles jusqu'à Eva sudah memberitahu kalau membuang kalender itu maka Anton dan dirinya akan mati. Namun Anton menjelaskan mengenai aturan kalender Advent dengan sangat gampang. Ternyata peraturan itu hanya permainan kata. Kalau tidak cermat maka Eva akan terjebak dengan aturannya dan terus menurutinya. Intinya peraturan itu menyebutkan kalau Eva harus membuka setiap pintu dan memakan coklatnya. Namun yang Eva lewatkan adalah ketika semua pintu sudah terbuka, dia bisa saja membuang kalender Advent tanpa harus memakan coklatnya. Jadi, jika semua pintu sudah terbuka, maka peraturannya sudah tidak berlaku dan coklat terakhir itu tidak boleh dimakan agar Eva tidak kembali ke tanggal 1 dengan keadaannya yang lumpuh. Yang mati tetaplah mati, sedangkan hadiah yang membuat Eva bisa berjalan masih bisa dimiliki Eva. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Lalu Anton pun merebut kalender Advent dari Eva dan menyuruh Eva tidak memakan coklatnya. Setelah itu kalender Advent pun dilempar oleh Anton dan yang mengejutkan adalah tidak terjadi apa-apa. Bahkan iblis kalender Advent pun tidak muncul. Maka dengan begitu film pun berakhir. Kini Eva bisa melanjutkan kehidupannya dengan kaki yang bisa berjalan. Tamat. Menurut gua, film ini sangat menarik. Di setiap hadiah yang diberikan kalender Advent memiliki kejutan baik berupa berkah maupun bencana seperti pengorbanan nyawa manusia. Tapi pelajaran yang bisa dipetik dari film ini adalah jangan terlalu terpaku kepada ambisi dan takut pada keadaan sampai lupa dan buta pada apa yang seharusnya diperhatikan. Ambisi Eva untuk bisa berjalan dan ketakutan dia kepada iblis kalender Advent pada akhirnya membawa Eva kepada nasib yang menakutkan. Untungnya dia bertemu dengan pria yang tepat, yaitu Anton. Merde, t'es plus pareil. Ouais. Itulah alur cerita film The Calendar Advent dan jangan lupa nantikan film-film selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.